Shalom, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi. Belum terbiasa panggil Mem ya. Ya, it's okay, tidak apa-apa. Oke, baik. Sudah 14 lagi tadi 15. Ya, kita tidak menunggu lama teman-teman yang lain. Nanti mereka ikuti pembelajaran selanjutnya supaya tidak terbuang-buang waktu. Jadi kita akan mulaikan kegiatan kita pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Barangkali sudah boleh siswa-siswi yang berdoa, jangan lagi Mem. Kamera tolong semua dihidupkan. Kalau kameranya dimatikan, mending kita ndak usah online. Laki-laki dulu boleh untuk doanya. Siapa yang bisa tanpa harus Mem tunjuk? Laki-laki. Kemarin kan laki-laki yang doa penutup. Sekarang pembukaan siapa? Videonya tolong. Wiking videonya. So keluar lagi. Mana lainnya? Ria. Ya, Gabriel Francisco Alatinge dulu berdoa. Bisa? Saya, Bu. Iya. Saya, Bu. Iya. Belum bisa berdoa, Bu, saya. Belum bisa berdoa? Iya, karena jarang berdoa, Bu, di gereja. Ya, agak pemalu. Maksudnya jarang berdoa? Berarti berdoa berapa kali ini kalau dalam sehari? Di rumah sering, tapi pemalu kalau macam di tempat-tempat umum aja. Ya, harus belajar. Harus belajar. Kan cuman berdoa pembukaan belajar, bukan doa syafaat. Nanti ada loh tugas pimpin doa syafaat. Akan saya kasih. Kan cuman doa pembukaan belajar. Masa belum ada yang bisa laki-laki? Berarti minggu depan Gabriel belajar ya supaya jangan malu-malu lagi. Ini kan cuman lewat online kita. Kalau sudah tatap muka nanti. Minggu depan boleh Gabriel. Jadi kita punya 2 Gabriel ya. Oke. Berarti kalau sekarang saya coba minta tolong sama Febrio dulu. Boleh? Oke, Bu. Oke, ya kita siap semua mau berdoa dipimpin sama Febrio Kristo. Ya silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan-Mu. Hari ini kami bisa berkumpul lagi untuk memulai pembelajaran walaupun lewat Zoom. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa memahami pelajaran yang diajar oleh guru kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, terima kasih. Ini mana yang lain ya? Ada di layar sebelah. 16. Ya, nanti siswa-siswiku nanti boleh ditulis-tulis memang untuk belajar memang ya. Misalnya doa pembukaan belajar, doa penutup, jadi boleh ditulis-tulis memang. Nanti kalau misalnya kita Zoom, sudah bisa kita misalnya Mem tunjuk sudah siap ya. Sebentar pulang perempuan mau ditunjuk memang atau nanti sebentar saya tunjuk atau ada yang mau berinisiatif? Oh sebentar saya tunjuk kalau perempuan-perempuannya ini jago-jago berdoa kayaknya ini memang. Ya oke. Sudah dinonton videonya? Sudah. Oke, kalau sudah, coba kita lihat. Karena untuk di Zoom saya tidak siarkan, tidak ini semua ya, tidak share semua. Ada kelihatan?
Ada. Ya. Oke, untuk di materi bab 2 ini kita akan belajar selama 3 kali pertemuan. Jadi untuk bab 2 itu ada tugas yang saya berikan kepada kalian, itu nanti kalian kerjakan selama 3 minggu ya. Jadi hari ini ada tugas yang kalian kerjakan, kemudian minggu depannya itu saya tidak berikan lagi materi. Tapi kalian sudah mengerjakan tugas sampai tanggal berapa ya? Nanti lihat di materi Word yang saya bagikan ya. Sampai tanggal 16. Nah, setelah selesai bab 2, itu kita akan ulangan harian. Ya, kita akan ulangan harian selesai bab 2. Jadi untuk materi bab 2 ini judulnya Karya Pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Bentar. Sudah berdoa tadi. Nah, ini tujuan pembelajaran ya. Semua sudah nonton videonya. Mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah Yesus Kristus dengan menonton atau membaca video yang berisi tentang pengampunan. Kemudian kedua, menjelaskan arti mengampuni seperti Allah telah lakukan untuk manusia. Ketiga, menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia. Keempat, mempraktekkan peristiwa Yesus mengampuni orang berdosa. Jadi 4 tujuan pembelajaran ini yang hendak kita capai sama-sama. Bisa kedengaran suaranya Mem ini? Bisa. Mem sudah pakai slideshow yang sudah ada ininya. Nah, ini literasi. Coba buka Alkitabnya dulu. Buka Alkitabnya. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Sudah dapat? Sudah, Mem. Sudah? Semua sudah? Kita baca sama-sama ya. Efesus 4 ayat 32. Sudah? Mem hitung ya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Iya, terima kasih. Jadi, Mem simpulkan ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita, ya. Nah, ini animasi. Kalian sudah nonton kemarin? Sudah, Mem. Ya, saya lewat ya. Animasi yang pertama itu siapa? Yang antara nenek dan cucunya? Siapa? Itu ceritanya kenapa itu yang nenek sama cucunya? Siapa? Adiknya ditabrak. Ya, adiknya ditabrak. Siapa nama cucunya itu nenek yang perempuan? Mary. Ada loh neneknya bilang namanya. Berarti tidak nonton baik-baik ini kemarin. Anggun ya. Jadi Anggun tidak menerima kenyataan bahwa adiknya sudah apa? Meninggal. Ya, meninggal karena kenapa? Ditabrak. Ya, ditabrak. Oke. Kemudian neneknya menceritakan kisah tentang siapa? Golden Wilson. Iya, Golden Wilson. Siapa yang menjawab ini, Darlene?
Yang laki-laki mana suaranya? Ah, Memo tunjuk satu-satu, Jodang. Iya, Gordon Wilson. Siapa nama anaknya? Mary. Siapa nama anaknya? Mary. Ya, Mary. Oke. Kenapa mereka itu? Teroris apa? Bom. Pak? Bom. Teroris. Kenapa mereka? Mendapat musibah teroris. Ya, teroris kasih apa sampai mereka dapat musibah? Bom. Ya. Jadi ketika mereka pergi menonton pawai di kota Ennisplain di Irlandia Utara, itu mereka kena bom ya, yang dipasang oleh teroris. Ya, mereka kena bom yang dipasang oleh teroris. Kemudian coba selanjutnya ceritakan secara singkat, siapa yang bisa? Itu cerita Gordon Wilson. Mem sudah antar sampai di mereka pergi menonton di pawai kota di Irlandia Utara, kemudian mereka kena bom oleh teroris. Selanjutnya ada yang bisa bantu? Dengan begini Mem tahu kalau kalian benar-benar menonton video pembelajaran. Setelah mereka kena bom, lanjut boleh ceritakan? Ini sudah nonton betul video pembelajaran ini atau di lompat-lompat, di skip-skip? Saya tunjuk ya. Soalnya kalau diminta siapa yang bisa, tidak ada yang menjawab ini. Kira kemarin sudah. Yang lain mana videonya? Tolong dihidupkan. Clara. Ini yang lain tidak ada videonya. Yisrael, Clara, Keira, mana videonya? Keira. Tidak ada yang bisa bantu lanjutkan ceritanya Mem, berarti tidak dinonton baik-baik ini. Siapa yang bisa jawab? Mem, mau kasih nilai 90 memang untuk ulangan harian. Ada? Jadi tadi Mem sudah ceritakan bahwa Gordon Wilson bersama putrinya Mary itu pergi menonton pawai di kota Ennisplain di Irlandia Utara. Ya, kemudian sementara mereka menonton, meledaklah bom ya yang dipasang oleh teroris. Nah, ceritakan secara singkat saja pakai bahasamu, ya Papa. Setelah kena bom, dorang kenapa? Mary sama ayahnya. Ketindis. Ya, siapa itu? Lanjutkan saja ceritanya. Singkat saja, pakai bahasamu tidak apa-apa. Pakai bahasamu hari-hari tidak apa. Siapa ini ya? Saya mau tutup lagi ini. Duh. Ini serius sudah selesai nonton video ini. Elsa. Elsa, lanjutkan bisa? Singkat saja, pakai bahasamu. Semua Ya, Elsa silakan. Bisa? Aduh, tema nonton ini berarti video yang saya bagikan ini kalian skip ini. Gordon dengan anaknya itu tertindis oleh bangunan. Siapa yang jawab ini? Manusia orang PA.
Ada yang bisa? Iya. Jadi Gordon Wilson dan Mary setelah selesai kena bom, tentu keadaan mereka baik-baik saja atau tidak? Tidak. Ya, tentu tidak ya. Jadi mereka mengalami cedera ya, mengalami cedera. Siapa yang meninggal? Dari Ya, anaknya. Ceritakan secara singkat saja pakai bahasamu, tidak apa-apa. Saya tidak mau gigit juga. Ya. Jadi setelah Mary meninggal, ada kata-kata kekuatan yang dia berikan sama ayahnya. Apa kira-kira? Jadi yang ingat? Ya, Mary mengatakan, ayah, aku sangat mengasihimu. Ya. Jadi kata-kata itulah yang membuat Gordon Wilson tidak marah, tidak membenci kepada orang yang memasang bom atau kepada teroris-teroris. Ya, jadi waktu Gordon Wilson sudah dirawat, para wartawan datang bertanya, ya, karena anaknya termasuk dari 6 orang yang meninggal ketika bom itu meledak. Jadi para wartawan tanya, apa Gordon Wilson membenci ya para teroris yang meledakkan bom tersebut? Gordon Wilson bilang, kalau mau ditanya terluka, ya hatinya terluka. Dia sangat kehilangan putrinya. Tetapi meski dia mau marah, meski dia mau membenci atau tidak mengampuni para teroris, itu tidak akan lagi membuat anaknya Mary untuk hidup kembali. Jadi dia sudah mengampuni. Dan akhirnya tindakan Gordon Wilson ini menenangkan, ya, memberikan rasa tenang kepada para militer yang waktu itu mereka sudah marah juga, ya, kelompok-kelompok militer yang sudah marah pada teroris. Mendengar jawaban Gordon Wilson itu membuat mereka merasa tenang, tidak lagi membenci dan marah. Mereka menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan baik-baik, ya. Jadi itu cerita singkat dari Gordon Wilson. Nanti next time Mem berharap jika ada video pembelajaran, ya, supaya bisa dinonton, ya, supaya bisa dinonton, pahami, karena kita tidak belajar seperti biasa kayak di sekolah, ya. Ini saja Mem tidak bisa kontrol kalau kalian harus mencatat. Saya tidak paksakan kalian mencatat, tetapi dilihat materi-materi yang penting itu kalian catat, ya. Karena kan tidak mungkin sementara belajar. Boleh juga sih untuk mau belajar nanti kalian mau buka kembali videonya, boleh. Cuman supaya tidak membuang-buang waktu, kalian boleh catat-catat. Ya, seperti sekarang. Kita lihat makna pengampunan. Ya. Di situ ada tidak ada amarah dan kebencian. Jadi kalau sudah kita mengampuni, pasti tidak ada lagi amarah dan kebencian. Kemudian yang kedua adanya pemulihan, ya. Kemudian hidup dalam kedamaian. Menyadari telah menerima anugerah Allah untuk mengampuni. Jadi itu makna pengampunan yang bisa kita simpulkan dari cerita Gordon Wilson. Nah, pengampunan Allah. Masih ingat Nuh dan air bah? Ada yang ingat? Ingat. Ada yang bisa ceritakan secara singkat tentang Nuh dan air bah? So 2 tahun tidak gereja ini barangkali ya. Karena COVID jadi sudah jarang ke gereja, seperti kata siapa tadi, Gabriel, jarang berdoa, ya. Jadi mau bagaimanapun keadaan kita, ya, siswa-siswi, mau COVID kek, mau apa, kita harus tetap bisa berdoa, ya. Tuhan tidak pernah menilai kata-kata yang kita sampaikan, ya.
kita mau pakai bahasa daerah pun Tuhan tetap terima. Jadi tetap berdoa, tetap rajin membaca Alkitab. Kalau tidak bisa ibadah bersama-sama di gereja, ya ibadah sendiri di rumah. Ya, boleh ajak orang tua, kakak, adik, ibadah. Kita ibadah seperti biasa. Ada yang bisa bantu cerita Nu dan Airbah? Aduh, tiada lagi ini. Mem harus tunjuk satu-satu ini. Harusnya baru selesai sekolah minggu ya. Maksudnya sudah persiapan masuk SMA. Biasa itu di sekolah minggu paling banyak hafal cerita-cerita Alkitab. Darlin, boleh bantu Mem? Mem so agak lupa-lupa juga ini cerita Nu dan Airbah. Boleh Darlin bantu? Sedikit saja pakai bahasamu yang kau ketahui saja tentang Nu ini siapa, kenapa dia gitu. Baru ada apa dengan Airbah? Ada turun hujan berapa hari? 1 hari kah? 2 hari? Cerita saja apa yang kau ketahui tentang Nu dan Airbah. Pasti di sekolah minggu sudah pernah diceritakan toh? Iya. Kirim di mana kakak bentar. Ya, Darlin dulu. Nanti sebentar kalau ada yang bisa bantu Darlin lagi boleh dibantu. Ya, silakan Darlin. Ani. Jadi pada masa Nuh, manusia telah berbuat jahat yang menyakiti hati Allah. Dan Allah akan mendatangkan air bah, dan Allah menyampaikan kepada Nuh untuk membuat bahtera yang bisa memuat hewan-hewan berpasang-pasangan dan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Pada saat itu, hujan mulai turun lama, akhirnya terjadilah banjir yang sangat besar, dan bahtera Nuh terbawa sampai ke gunung Horeb, ke gunung Ya, lanjut. ke Lanjut. gunung. Setelah itu, Dan setelah beberapa tahun, air mulai surut dan kembali seperti semula. ya, oke. Terima kasih. Beri aplaus dulu buat Darlin. Ya, terima kasih ya. Jadi, peristiwa Nu dan Airbah ini ya menjadi salah satu rencana karya penyelamatan Allah bagi manusia. Jadi, sejak manusia jatuh ke dalam dosa itu Allah sudah punya rencana. Saya harus bagaimana ya mau menyelamatkan manusia? Nah, itu terbukti ketika peristiwa Nu dan Airbah ya. Jadi seperti apa yang Darlin ceritakan benar, umat manusia sudah berbuat dosa, sudah berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Jadi Allah merencanakan penyelamatan mereka. Itu rencana penyelamatan Allah yang pertama ya. Nu dan Airbah. Kemudian setelah itu Allah melihat manusia masih ternyata berbuat dosa. Kemudian Allah merencanakan lagi karya penyelamatan berikutnya. Ya, karya penyelamatan Allah berikutnya itu kira-kira ada yang tahu apa yang Allah lakukan? Ada? Lewat siapa lagi Allah melakukan karya penyelamatan? Itu karya penyelamatan yang pertama itu Nu dan Airbah ya. Kemudian Allah melakukan lagi karya penyelamatan karena Allah ingin supaya ini umat manusia ini benar-benar bebas dari dosa. Berarti Allah melakukan karya penyelamatan lewat siapa lagi? Ada yang bisa? Yusuf. Lewat Yusuf. Lagi belum tepat jawabannya. Yunus. Belum. Siapa yang menyelamatkan kita dari dosa? Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Jadi karya penyelamatan yang kemudian Allah lakukan itu lewat kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya.
Karena begitu besar kasih Allah pada manusia, ya dia kirimkanlah anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua, ya, supaya kita bebas dari dosa, ya. Sudah agak dilupa-lupa ini ya, 2 tahun barangkali tidak aktif gereja, sekolah minggu kemarin sebelum masuk SMP, ya, jadi sudah dilupa-lupa. Ya, jadi itu karya penyelamatan. Jadi karya penyelamatan yang paling pertama Allah rencanakan itu adalah kisah Nuh dan air bah. Ini mem belum tanya ini nupe anak-anak, nupe istri, berapa hari. Jadi meskipun sekarang keadaan COVID, kita tidak sekolah, rajin-rajin baca Alkitab ya. Rajin-rajin baca cerita-cerita Alkitab seperti ini ya. Jangan hanya karena COVID terhalang kita tidak pergi gereja, orang so malas baca-baca Alkitab. Baca-baca 1 hari boleh berapa ayat, 5 ayat dulu ya. Kalau main game biar sampai berapa jam mampu itu mata. Tapi kalau baca Alkitab baru 1 ayat semanganto. Betul? Ya? Betul atau tidak? Kalau main game bisa tahan tidak mata? Bisa toh? Nah, jadi itu tadi karya penyelamatan yang pertama, yaitu Nuh dan air bah. Kemudian rencana penyelamatan Allah yang berikutnya, yang kedua adalah lewat kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Nah ini, air bah menunjukkan bagaimana kejahatan manusia menyakiti hati Allah. Oke, ini next time saya sudah jelaskan. Nah, alasan Allah mengutus Yesus ke dunia. Kalau kalian nonton videonya, apa alasan yang pertama? Ini sudah muncul di Karena layar. Allah mengasihi Karena Allah mengasihi Karena manusia. Allah mengasihi manusia. Ya, oke. Nanti kalau Zoom kita terhenti, kita pindah ke ini ya, link berikutnya ya. Nanti saya kirim di grup ya, langsung masuk. Nah, karena Allah mengasihi manusia. Allah Maha Pengampun. Terus? Karena Allah adalah penyelamat. Ketiga, karena Allah adalah penyelamat. Ya. Karena Allah mengasihi manusia, kemudian Allah Maha Pengampun, karena Allah adalah penyelamat. Jadi, sebesar kita bahas dulu yang pertama, karena Allah mengasihi manusia. Jadi sebesar apapun kekecewaan Allah terhadap manusia, hal itu tidak mengurangi cintanya yang begitu dalam pada manusia. Allah mengasihi semua manusia, semua ciptaannya, dan selalu memberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Terbukti, pertama itu tadi peristiwa air bah, kemudian setelah sudah diselamatkan, manusia masih berbuat dosa. Kemudian Allah rencanakan lagi penyelamatan berikutnya lewat anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ya, lahir ke dunia sama seperti manusia, kemudian mati di kayu salib dan bangkit. Ya, semua itu masuk dalam rencana penyelamatan Allah. Bukan hal yang mudah bagi manusia untuk selalu menjaga ketaatan hidup dalam iman. Kenapa? Karena godaan di sekitar manusia itu begitu banyak, ya. Keinginan daging akan membawa manusia pada kebinasaan. Sebaliknya, keinginan roh membawa pada keselamatan. Hidup oleh roh artinya hidup yang dipimpin oleh roh dan hidup menurut perintah Allah. Nah, siswa-siswi pasti pernah mengalami apa yang disebut godaan. Coba satu-satu sebutkan godaan yang pernah dia alami. Sebelum ini kita punya Zoom terhenti untuk yang pertama. Satu-satu dulu. Mulai dari Kevin Widiantara. Semangat, ini belum mandi tadi pagi ini. Berapa kali ini memperhatikan menguap. Jadi kalau dengan kalau Zoom, saya perhatikan sampai detail-detail. Ya. Ya, coba berikan contoh dulu. Satu saja godaan yang pernah kalian alami. Mulai dari Kevin. Apa godaan yang pernah kau alami selama, kalian sekarang umur berapa ya? 11 sampai 12 tahun lah.
Kalau 5 tahun ke bawah mungkin kalian belum ingat, tapi selama kalian SD lah, godaan yang pernah kalian alami. Godaan ini godaan yang menjerumuskan kalian ke dosa ya. Tuh. Kira-kira apa? Kevin dulu. Boleh di rumah, di sekolah, di gereja, atau di mana saja. Yang penting godaan yang pernah kau rasa. Masa kamu pernah tergoda dengan hal-hal dunia? Ya, pasti ada lah. Apa coba? Nah, Kevin dulu, Kevin. Satu-satu ya, satu-satu saya suruh. Karena yang lain ini tidak menjawab. Kevin dulu. Mencuri. Pernah curi apa? Curi uangnya mama? Tidak, bersama teman. Oh, curi apa? Buah-buahan. Oh iya, lain kali kalau suka makan diminta sama tuannya. Oke, lanjut. Meilan Krenata. adik, Mem. Apa? Kemarin adik. Oh, baku marah deng ade. Berarti godaannya apa itu kira-kira kalau baku marah deng ade? Tidak ada kan godaan yang membuat Godaannya apa berarti kalau baku marah deng ade? tidak ada. Tapi godaan dipanggil Ya. Tidak bisa menahan apa? kemarahan. Iya. Lanjut. Ini yang lain videonya dihidupkan ya, Febrio. Febrio, godaannya apa kira-kira yang sudah pernah dialami? Salah satu saja. Terus apa yang lain? Oke, berbohong. Darlin. Darlin. Apa? Tidak kedengaran. Dendam. Dendam. Kelas 4. Ya, sama teman. Nah, oke. Givelsa. Berbohong. Sama dengan anu. Siapa ini? Aku marah dengan kakak. Aku marah. So sama dengan Melan Krenata yang lain lagi. Masa godaan yang kau alami selama 11 atau 12 tahun lah kalian ini umurnya. Masa tidak ada? Apa yang lain coba? Masing-masing yang belum ditunjuk siapkan dia punya godaan apa? Banyak di rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan Berkelahi dengan teman. ya berkelahi. Oke. Lanjut, Letsia. Berbohong. Sudah tadi Letsia berbohong. Yang lain Tidak jujur. Apa? Tidak jujur. Berbohong, tidak jujur itu saudara sepupu sekali itu Dora. Apa itu? Oke, next Darlin sudah ya. Rosel Chris. Tapi godaan suka semua. Banyak godaan. Apalagi yang lain? Coba cepat. Sudah masuk waktunya, 2 menit. Oh, mengambil barang adik itu. Sudah. Ya. Mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan tuannya, hampir sama dengan Kevin. Mikton. Sering bertengkar dengan teman saat berbeda keputusan. Ya, sudah hampir sama dengan yang lain. Belum ada ini yang berbeda. Ya. Ada godaan, ya. Ada godaan itu yang sampai sekarang ini masih sering kalian lakukan. Cuman belum ada yang sebutkan. Ini kita punya 2 Gabriel ya. Saya panggilnya supaya membedakan kan kalau di 7. Bentar. Gabriel Francisco 7 apa ya? 7A.
7A, 7A. Ya, oke. Berarti untuk membedakan sama Gabriel, apa satu ini? Gabriel Edward, saya panggilnya Francisco sama Edward ya, supaya jangan salah-salah. Coba. Kalau Gabriel Edward itu dia 7C. Jadi saya panggilnya Edward sama Francisco ya, supaya jangan saya panggil dua-dua Gabriel. Boleh? Boleh ini Francisco? Iya, iya, iya. Ya, oke. Sekarang Gabriel Francisco yang jawab dulu. Godaannya apa? Main terus, Ibu. Ya, bermain terus. Oke, ya. Iya. Good job. Itu jawabannya beda. Mantap. Lanjut. Meilan Harabung. Mandi laut. Mandi laut. Ya, sering-sering mandi laut. Nanti semua hitam. Ya, oke. Lanjut. Edward. Gabriel Edward. Tidak mengerjakan tugas. Oke, good job. Tidak mengerjakan tugas. Next, siapa lagi yang belum? Renatan. Tidak menaati perintah guru. Oke, tidak menaati perintah guru. Pascal. Tidak pergi ibadah. Oke, tidak pergi ibadah. Kenapa itu godaannya apa, Kak? Kalau tidak pergi ibadah biasa? Game, Bu. Game. Ya, ini yang Ibu tunggu-tunggu. Ya. Main game. Ini yang Ibu tunggu-tunggu. Ini godaan yang paling merasuk jiwa kalian ya. Lanjut, Febrio tadi sudah ya. Viking.